Halo, selamat datang di video tutorial Sistem Temu Balik Informasi. Kita akan melakukan praktik penelusuran informasi menggunakan portal jurnal EBSCO. Video ini akan memudahkan kamu menemukan informasi yang kamu butuhkan melalui portal jurnal EBSCO. Untuk memudahkan praktik kali ini, aku akan menjelaskan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Ini adalah tampilan dari portal jurnal EBSCO. Tapi sebelum melakukan aktivitas penelusuran informasi, kita harus tahu dulu nih kebutuhan informasi kita. Kebutuhan informasi bisa muncul karena beberapa faktor. Salah satunya karena adanya kesenjangan pengetahuan. Dan untuk mengisi kesenjangan tersebut, kita memerlukan sebuah input atau informasi dari luar. Informasi dari luar bisa kita dapatkan melalui berbagai platform penelusuran informasi. Salah satunya adalah portal jurnal EBSCO yang kali ini akan kita bahas. Perilaku pencarian informasi merupakan salah satu topik yang banyak dibahas dan diteliti terutama di kalangan mahasiswa. Karena kita sebagai mahasiswa otomatis akan banyak melakukan pencarian untuk kebutuhan esai, penelitian, ataupun skripsi. Nah, dengan kebutuhan informasi yang sudah teridentifikasi tersebut, langkah selanjutnya adalah merumuskan kata kunci. Perlu diperhatikan dalam merumuskan kata kunci, kita harus mengetahui database apa yang kita gunakan. Karena EBSCO merupakan portal jurnal internasional yang mana database-nya menggunakan bahasa Inggris, maka kata kunci yang akan kita gunakan harus menggunakan bahasa Inggris. Berarti kata kunci yang akan kita pilih apabila diubah ke bahasa Inggris menjadi Information Seeking Behavior on Undergraduate Student. Setelah berhasil menentukan kata kunci, kita bisa melakukan pengembangan kata kunci menggunakan tajuk subjek yang merupakan kata atau frasa yang mewakili suatu dokumen atau thesaurus, yaitu padanan kata atau sinonim. Pengembangan kata kunci bisa dari kata kunci yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari dua kata kunci tersebut dapat kita rumuskan alternatif kata kuncinya, yaitu 1. Information Seeking Behavior atau Information Seeking Act, 2. Undergraduate Students atau College Students. Setelah berhasil melakukan pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah melakukan formulasi kata kunci. Dari kata kunci utama dan kata kunci alternatif tersebut, kita dapat memformulasikan beberapa kata kunci yang akan kita gunakan dalam melakukan penelusuran informasi. Berikut ini adalah beberapa fasilitas penelusuran informasi. 1. Autocomplete, 2. Best First, 3. Federated Search, 4. Pagination, 5. Faceted Navigation, 6. Actionable Result, 7. Basic Search, 8. Advanced Search, dan 9. Browse. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung praktek aja nih, tonton videonya sampai habis ya. Untuk bisa mengakses portal jurnal EBSCO, kalian bisa masuk ke akun SSO Undip kalian masing-masing. Lalu kalian pilih jurnal yang dilanggan Undip, kemudian kalian pilih portal jurnal EBSCO. Fasilitas penelusuran informasi yang pertama yaitu autocomplete. Untuk bisa menggunakan autocomplete, kalian bisa menggunakan basic search. Autocomplete merupakan fasilitas penelusuran informasi yang mana saat kita mengetikkan sebuah kata kunci atau bahkan sebelum kita selesai mengetikkan sebuah kata kunci, sistem secara otomatis akan memberikan beberapa suggestion atau saran berupa kata kunci. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana fitur autocomplete, kalian bisa memasukkan kata kunci ke dalam search box. Saya akan mencoba memasukkan kata kunci informasi. Nah, teman-teman bisa lihat, saya baru mengetikkan kata informa, namun sudah muncul beberapa suggestion atau saran di bawahnya, seperti information, information technology, informatics, information system, information literacy, dan seterusnya. Fasilitas penelusuran informasi yang kedua yaitu Best First. Saya akan mencoba memasukkan kata kunci terlebih dahulu. Saya mencoba menggunakan
tambahkan kata kunci information seeking behavior. Kemudian klik search. Lalu di sini akan muncul beberapa dokumen. Fasilitas penelusuran informasi base first ini merupakan fasilitas yang mana sebuah sistem temu balik informasi akan menampilkan dokumen-dokumen terbaik atau dokumen-dokumen teratas. Teman-teman bisa lihat di sini ada 1 sampai 10 dokumen dari 10.075 dokumen. 1 sampai 10 dokumen yang muncul merupakan dokumen teratas atau dokumen terbaik versi portal jurnal EBSCO. Selain itu, terdapat fitur tambahan yang terletak pada kanan atas. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalian bisa mengurutkan data yang terpanggil menurut date news, date oldest, source, author, dan relevance. Fasilitas penelusuran informasi yang ketiga yaitu Federated Search. Sebelumnya, Federated Search memungkinkan dalam satu sistem temu balik informasi terdapat beberapa database, sehingga dalam satu kali aktivitas penelusuran informasi, pengguna bisa mendapatkan beberapa pilihan database. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa klik Choose Database pada kanan search pada atas search box. Di sini terdapat beberapa pilihan database yang bisa kalian pilih. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa klik Detail View. Dari sini, teman-teman bisa memilih kira-kira database mana yang kalian butuhkan. Kalian juga bisa memilih semua database yang disediakan. Saya akan mencoba memilih salah satu dari database yang disediakan, yaitu Library Information Science and Technology Abstract. Kemudian klik Continue. Database yang sebelumnya dipilih akan ditampilkan pada atas search box, yaitu Library Information Science and Technology Abstract. Kemudian klik Search. Setelah itu akan muncul beberapa dokumen setelah kita memasukkan kata kunci Information Seeking Behavior dan memilih database Library Information Science and Technology Abstract. Fasilitas penelusuran informasi yang keempat yaitu Pagination. Namun, pada portal jurnal EBSCO, fasilitas Pagination disebut dengan Page Option. Apa sih fungsi dari Pagination? Fungsi dari Pagination yaitu pengguna dapat memilih kira-kira tampilan seperti apa yang diinginkan pada sebuah dokumen yang muncul. Nah, kita bisa menggunakan dokumen yang baru saja kita temukan. Fasilitas Pagination atau pada portal jurnal EBSCO yang disebut Page Option terletak pada kanan atas dokumen. Kita bisa memilih format dari dokumen yang ditampilkan, seperti standar, title only, brief, dan detail. Selain itu, kita juga bisa mengatur berapa dokumen yang terpanggil dalam satu halaman. Kita bisa mencoba salah satu fitur dari Pagination.
seperti misalnya title only. Lalu kita klik apply. Nah, maka dokumen yang terpanggil hanya akan menampilkan judul saja atau title only. Kita bisa mengubah format sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari. Fasilitas penelusuran informasi yang kelima yaitu Faceted Navigation. Apa itu Faceted Navigation? Faceted Navigation memungkinkan pengguna untuk mengerucutkan hasil temuan dengan banyak tools atau alat yang disediakan, mulai dari rentang tahun terbit, search type, publisher, subject terms, dan lain-lain. Menunya bisa kita lihat pada sebelah kiri dokumen. Teman-teman bisa lihat, ini adalah beberapa tampilan atau fasilitas Faceted Navigation. Kalian bisa menggunakan salah satu fitur yang disediakan, seperti misalnya saya mencoba untuk mengubah tahun menjadi 2010 sampai 2022. Selain itu, saya juga bisa mengganti format lain, seperti misalnya sort type. Saya akan mencoba menggunakan academic journal. Kemudian klik update. Kalian juga bisa menggunakan semua format yang disediakan oleh fitur Faceted Navigation ini. Kalau teman-teman ingat di awal, dokumen yang terpanggil awalnya berjumlah sekitar 4000. Namun setelah saya mengganti format, dokumen yang terpanggil menjadi 2692. Fasilitas penelusuran informasi yang keenam yaitu Actionable Result. Actionable Result merupakan fasilitas penelusuran informasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam aksi terhadap dokumen yang telah ditampilkan atau pada dokumen yang telah dipilih. Saya akan kembali pada dokumen yang telah dicari pada awal. Nah, untuk fasilitas Actionable Result ini, kalian bebas untuk memilih dokumen mana saja yang menurut kalian sesuai dengan kebutuhan informasi yang kalian cari. Misalnya, saya akan menggunakan fasilitas Actionable Result pada dokumen ini. Caranya kita bisa klik dokumen ini terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Actionable Result memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam aksi terhadap dokumen. Actionable Result terletak di paling kanan halaman. Bisa dilihat, terdapat beberapa macam tools yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti Google Drive, Add to Folder, Print, dan lain-lain. Selain itu, kalian juga bisa membuka dan mendownload dokumen dengan cara klik PDF Full Text.
Oke, sekarang kita lanjut ke fasilitas penelusuran informasi yang selanjutnya. Fasilitas penelusuran informasi yang ketujuh yaitu Basic Search. Sebenarnya Basic Search udah kita lakuin di awal tadi ya teman-teman. Basic Search merupakan penelusuran informasi yang mungkin paling sering kita lakukan, misalnya di mesin pencarian Google. Nah, gimana cara menggunakan Basic Search di sini? Jadi kalian bisa klik Basic Search yang berada di bawah search box pada portal jurnal EBSCO. Kemudian kalian bisa mengetikkan kata kunci yang kalian inginkan. Saya akan memasukkan kata kunci Information Seeking Behavior on Undergraduate Students. Kemudian klik search. Bisa dilihat di sini terdapat 211 dokumen yang terpanggil. Kita juga bisa memasukkan kata kunci lain sampai kita menemukan dokumen yang kita butuhkan. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan menggunakan fasilitas penelusuran informasi yang ke-8 yaitu Advanced Search. Untuk bisa menggunakan fasilitas Advanced Search, kalian bisa klik Advanced Search yang terletak pada bawah search box. Nah, ini adalah tampilan dari fasilitas Advanced Search. Advanced Search menggunakan operasi Boolean Search yang terdiri dari AND, OR, dan NOT. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung melakukan praktik. Langkah yang pertama, kita bisa memasukkan kata kunci. Di sini, saya sudah memasukkan kata kunci Information Seeking Behavior on Undergraduate Students. Lalu di bawahnya saya akan memasukkan kata kunci Information Seeking Behavior lalu di bawahnya lagi saya akan memasukkan kata kunci Undergraduate Students. Kita bisa menggunakan salah satu operasi Boolean Search yang terdapat pada kiri search box. Di sini saya akan menggunakan AND untuk kedua kata kunci yang telah saya masukkan. Selain itu, kita juga bisa memilih Select a Field yang terletak pada kanan search box. Saya akan mencoba memilih Subject Terms untuk kata kunci Information Seeking Behavior. Lalu saya akan memilih Title untuk kata kunci Undergraduate Students. Kalian bisa bebas memilih format yang kalian inginkan. Setelah memasukkan kata kunci, kemudian klik Search. Dari hasil Advanced Search yang telah saya gunakan, seperti teman-teman bisa lihat, di sini terdapat 16 dokumen yang terpanggil. Langkah yang ketiga, kita bisa mencoba untuk memformulasikan kata kunci. Sama seperti sebelumnya, saya akan mencoba mengetikkan kata kunci.
Saya menggunakan kata kunci information seeking behavior, kemudian select a field, saya akan memilih subject terms. Lalu di bawahnya saya akan menggunakan kata kunci yang berbeda. Saya menggunakan kata kunci college student, lalu saya memilih or, dan untuk select a field, saya akan memilih judul. Kemudian klik search. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dokumen yang terpanggil berjumlah 21.831. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi boolean OR seringkali lebih banyak memunculkan hasil daripada saat kita menggunakan AND. Fasilitas penelusuran informasi yang terakhir yaitu browse. Browse merupakan teknik penelusuran informasi di mana kita sudah mengetahui apa kebutuhan informasi kita, namun kita belum mampu untuk merumuskan kata kunci. Nah, sayangnya di dalam portal jurnal EBSCO ini, fasilitas penelusuran informasi browse belum ada. Jadi, mungkin kita bisa next ke step berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu seleksi informasi. Setelah menemukan berbagai dokumen dari query yang diformulasikan, di sini saya menggunakan kata kunci information seeking behavior on undergraduate students. Langkah selanjutnya yaitu melakukan seleksi informasi. Kenapa seleksi informasi menjadi penting? Karena dari hasil temuan itu, dokumen mana yang paling sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Dalam menentukan kesesuaian dapat dilihat dari beberapa kriteria, mulai dari judul, isi abstrak, subjek, dan lain-lain. Di EBSCO, kita bisa mengatur tampilan sesuai dengan keinginan kita melalui page option. Misal kita ingin mengetahui informasi lebih detail, kita bisa klik salah satu dokumen. Kalau saya rasa dengan membaca subjeknya saja informasi yang saya butuhkan ada pada dokumen ini, maka saya bisa langsung klik PDF full text untuk mengetahui asli narasi yang lebih lengkap. Dalam kebutuhan informasi saya kali ini, dokumen yang menurut saya paling cocok adalah dokumen ini, karena dari judul yang merepresentasikan query yang saya maksud, serta dari abstrak yang memuat informasi yang saya inginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu penggunaan informasi. Setelah melakukan seleksi informasi, langkah selanjutnya adalah penggunaan informasi. Biasanya, mesin pencari secara otomatis akan mengurutkan dan menampilkan beberapa dokumen atau temuan terbaik versi jurnal tersebut. Begitu juga pada portal jurnal EBSCO yang memiliki fitur untuk menyaring dokumen yang bisa kita gunakan sebagai pertimbangan dalam memilih dokumen. Kita bisa menggunakan fitur tambahan, yaitu relevance, ataupun pagination, atau page option. Selanjutnya, setelah menemukan dokumen yang sekiranya sesuai dengan informasi yang kita butuhkan, kita bisa langsung klik pada dokumen tersebut. Di sini terdapat tools atau alat yang memungkinkan kita untuk memilih tindakan apa yang akan kita lakukan terhadap dokumen ini. Apakah akan kita baca, dengar, download,
dan seterusnya. Nah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari video ini. Dari seluruh aktivitas penelusuran informasi yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas penelusuran informasi yang tersedia sangat membantu kita dalam menemukan kebutuhan informasi kita. Selain itu, membantu kita dalam mengerucutkan dokumen yang kita butuhkan sehingga aktivitas penelusuran informasi pun tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, jurnal EBSCO ini belum begitu banyak memuat jurnal-jurnal tentang ilmu perpustakaan dan informasi ya. Dalam portal jurnal EBSCO, banyak sekali jurnal yang berhubungan dengan kesehatan. Namun, tetap dapat kita jadikan sebagai pilihan saat membutuhkan informasi terkait perpustakaan. Apalagi EBSCO adalah salah satu jurnal internasional yang kredibel. Yap, segitu dulu penjelasan tutorial penelusuran informasi melalui e-jurnal EBSCO. Apakah cukup dimengerti? Semoga dari adanya video ini akan semakin memudahkan kamu dalam menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar kamu ya. Oh ya, jika kalian merasa manfaat dari video tutorial ini, sebarkan video ini ke teman-teman kalian ya, agar kita semakin terampil dalam melakukan penelusuran informasi.